Kemudian pembahasan berikutnya, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, Kitabul Waqf. Kitab tentang wakaf. Di dalam pembahasan wakaf ini ada 7 pembahasan. Yang pertama adalah definisi wakaf. Ya, wakaf secara bahasa adalah al-habs wal man'. Bermakna menahan dan mencegah. Karena itu bahasa wakaf beraneka ragamnya, bisa dikatakan waqfun, bisa dikatakan habsun, bisa dikatakan tasbil. Nah, ini sudah berlalu di qawaid fikih ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberi contoh wakaf dengan nama apa? Musabbal. Ya, apa ucapan beliau? Apa bait syairnya? Masih ada yang ingat? Oh, berarti hafalnya cuma kemarin saja, setelah itu lupa. Wa kullu mashghulin fala yushaggalu mithaluhu al-marhun wal musabbalu. Daripada kata al-musabbal bermakna wakaf. Baik. Adapun secara istilah, wakaf itu apa? Wa huwa tahbisul asl wa tasbilus tsamarah. Wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan samarah. Ya, samarah, kalau samarah buah ya, tapi maksudnya di sini manfaatnya. Ya, karena itu kalau dibahasakan manfaat, maka ini lebih luas cakupannya. Ya, tahbisul asl wa tasbil al-manfaah. Itu wakaf. Jadi asal barangnya ditahan, manfaatnya dialirkan. Ya, seorang mewakafkan rumahnya untuk kebaikan. Rumah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dihadiahkan. Rumah tetap. Manfaat dari rumah ketika disewakan, hasil sewanya, nah itu yang digunakan untuk kebaikan. Jelas ya? Atau rumahnya misalnya dipakai untuk program-program kebaikan, maka itu sudah penggunaan manfaatnya. Ya. Jadi wakaf secara umum, asal dari harta itu ditahan. Manfaatnya yang dialirkan. Baik, ini yang disebut dengan wakaf. Iya. Dan akan datang nanti penjelasan dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau bawakan hadits Umar bin Khattab yang merupakan salah satu hadits pokok di pembahasan wakaf. Nah, dan wakaf ini dari amalan yang saleh ya, yang dimaklumi tentang pensyariatannya. Pensyariatannya ada di dalam sunnah, dari ucapan Nabi, dari perbuatan Nabi, dan dari takrirnya. Dan telah syah dari sejumlah sahabat, mereka mewakafkan sebagian hartanya. Ya, dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang disyariatkannya wakaf. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a min amalihi illa min salat. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak salih mendoakan untuknya. Ya, dan wakaf itu banyak bentuknya. Nah, di sini kita akan bahas sebagian dari fikih wakaf ini. Pertama, Ibnu Qudamah terangkan setelah menjelaskan definisi, beliau terangkan ketentuan seputar barang wakaf. Kata beliau, wa yajuzu fi kulli ainin yajuzu bai'uha wa yuntafa'u biha da'iman ma'a baqa'i ainiha. Ini di antara syaratnya pada wakaf. Kata Ibnu Qudamah, wakaf dibolehkan pada setiap ain, setiap barang. Iya. Kata barang keluar darinya apa? Manfaat. Keluar darinya manfaat. Jadi kalau dia katakan saya wakafkan manfaat dari rumahku, manfaatnya saya yang dia wakafkan, bukan rumahnya, ini tidak syah sebagai wakaf. Jadi harus ain dalam bentuk barang. Ya, dan barangnya yang benar, yang benarnya walaupun barang yang yang bergerak maupun tidak bergerak, semuanya boleh diwakafkan. Yang bergerak maupun tidak bergerak. Nah, karena itu sebagian sahabat mewakafkan kuda-kuda untuk perang. Diwakafkan. Kemudian kata beliau, wa yuntafa'u biha da'iman ma baqai ainiha. Ketentuan berikutnya, dan dia bisa dimanfaatkan terus-menerus, di mana ainnya masih tersisa.
Ya, ain dari wakaf itu, dat dari wakaf itu masih bisa tetap ada. Contoh dikasih contoh oleh Ibnu Qudamah, kal-mazari, seperti kebun-kebun, wal buyut, rumah-rumah. Nah, sebab kebun dimaklumi ya, terus dia menghasilkan. Ya namanya tanah, ya sampai kapanpun dia masih apa? Masih dalam bentuk tanah. Ya demikian rumah, demikian pula rumah. Nah, wa nahwiha, ada yang semisal dengan itu. Wa la yasihhu fi ghairi dzalik, dan tidak boleh pada selain daripada itu. Mithlul asman, seperti pada harga-harga. Misalnya dikatakan saya wakafkan emas ini atau perak ini. Saya wakafkan 100 juta. Ya 100 juta tidak bisa ditahan asalnya. Kalau dipakai 1 juta kurang jadi 99 juta. Jelas ya? Ya karena itu dia tidak syah sebagai wakaf. Kalau uang 100 juta dibelikan tanah diwakafkan. Ini baru dia apa? Dia syah. Demikian pula makanan. Saya wakafkan beras ini 100 kilo. Ya. Jelas ya? Diwakafkan kemana? Kepada anak yatim. Baru sekali masak sudah habis. Baik. Kata beliau wariyahin. Demikian pula pada riyahin. Ini untuk wangi-wangian ya. Jadi hal yang berkaitan dengan wangi-wangian. Yang digunakan pada wangi-wangian ini. Ini tentunya tidak bisa. Dia bukan barang tetap. Ya. Akhirnya pasti hilang. Dan sebagian ulama ada yang membolehkan wakaf itu walaupun dia tidak dipakai selama-lamanya dalam kurun waktu tertentu. Bisa dipakai dalam kurun waktu tertentu. Nah ini sebenarnya untuk hal ini kalau misalnya dia diwakafkan, misalnya diwakafkan mushaf di masjid dan dimaklumi ya dibaca terus bisa apa? Bisa rusak. Ya. Baik, dia wakafkan misalnya kipas angin di masjid. Dimaklumi kipas angin itu. Ya. Tidak mesti dia 100 tahun masih itu kipas anginnya. Kan begitu. Mungkin dia sudah berubah bersama dengan perjalanan waktu. Maka hal-hal yang dalam waktu singkat itu juga syah untuk diwakafkan. Syah untuk diwakafkan. Baik. Karena itu kalau dia ingin mewakafkan sesuatu sepanjang hal itu syah sebagai hal yang diwakafkan, sudah diserahkan hal yang diwakafkan itu. Ya. Sepanjang sudah terhitung sebagai barang wakaf, maka dia tidak perlu memikirkan berkaitan dengan masalah apa? Kebaikan dan pahalanya, sebab itu ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perlu saya ingatkan ya pada sebagian keadaan di masyarakat. Ya, ada yang mewakafkan sesuatu ke sebuah masjid, pondok pesantren, dan sesuatu itu kadang tidak dipakai atau dipakai di waktu-waktu tertentu. Ya, sebagian orang maunya harus dipakai setiap hari. Apa yang dia wakafkan tersebut. Nah ini keliru ya. Yang pertama kekeliruannya dia sudah mewakafkan. Kalau dia sudah mewakafkan, ya, maka itu bukan lagi kepemilikannya. Tidak usah terlalu banyak dia pikirkan. Kalau dia dalam pemilikannya tidak ada masalah dia pikirkan. Tapi ini sudah berpindah ke pemilikan. Dia menjadi milik Allah. Jelas ya? Itu hal yang diwakafkan. Nah ini menjadi banyak masalah juga di antara pewakaf-pewakaf dan pengelola wakaf. Seakan-akan pewakaf itu setiap kali dia mewakafkan, dia yang harus berkuasa di situ. Ya. Nah ini perlu meluruskan niat ya. Perlu memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan apa? Niat di dalam pewakafan. Walaupun kalau dia menetapkan dirinya sebagai nadhir, boleh saja dia mengurusinya, tetap mengurusi kalau dia nadhir wakaf. Sebagaimana akan dijelaskan. Tapi masuk di dalam hal-hal yang Allah telah menetapkan jaminan kebaikan kalau dia sudah mewakafkan. Kemudian perkara tersebut sebenarnya bukan dari porsinya untuk mengurusinya. Nah ini hal-hal yang tidak diinginkan ya. Di pembahasan wakaf. Baik. Kemudian kata beliau wala yasih. Dan tidak syah wakaf itu illa ala birrin au ma'rufin. Ini pensyaratan yang lain tentang wakaf. Iya. Bahwa si wakaf ini atau hal yang diwakafkan itu harus diwakafkan pada pada perbuatan kebaikan. Nah,
pada perbuatan kebaikan atau perbuatan ma'ruf, yang ma'ruf. Perbuatan yang baik, yang ma'ruf. Ya. Adapun kalau dia wakafkan sesuatu untuk perbuatan maksiat, boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Itu adalah hal yang diharamkan. Baik. Jadi harus pada hal yang kebaikan. Dia bangun masjid, bangun jembatan, ya, dia bangun rumah untuk orang-orang miskin, atau dia bangun markas-markas Islami, ya, tempat-tempat penyebaran dakwah, dan semisal dengan itu. Baik, adapun kalau dia membangun masjid di atas kuburan, ya, mewakafkan rumah di situ, ya semuanya boleh pakai rumah itu. Ya, katanya kegiatan kemanusiaan, ya, semua kegiatan kemanusiaan ada, dari menari, ya, menyanyi, semuanya ada. Jelas kegiatan kemanusiaan. Nah, ini tidak masuk ya. Demikian pula kalau diwakafkan pada hal yang dipakai di dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak syah wakaf kecuali hanya dalam hal yang baik dan ma'ruf. Kemudian Ibnu Qudamah membawakan hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Mithla ma ruwiya an Umar," sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar, annahu qala. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni asabtu malan bi Khaybar. Lam asib malan qat wa anfasu indi minhu. Famadha ta'murini fihi?" Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan harta di Khaybar. Saya tidak mendapatkan harta, tidak pernah dapat harta yang lebih berharga daripada harta tersebut." Iya. Jadi disebutkan di sini tentang hartanya, ya, yang didapatkan oleh Umar, dikatakan anfas, nafis, ya, menunjukkan bahwa sebagian orang terkait pada sebagian harta. Wah, saya suka mobil saya ini mobil saya enak dipakai. Wah, saya punya rumah, saya suka rumah saya, bagus. Ya. Adanya jiwa terkait dengan sebagian harta, itu bukan hal yang dicela. Sebab ini ada pada kibar as-sahabat. Padahal mereka adalah orang yang paling zuhud dan orang yang paling apa? Bagus keimanannya. Jelas ya? Karena mereka kalau terkait dengan harta, keterkaitannya hanya dalam masalah yang wajar saja. Iya. Keterkaitan yang sifatnya tabi'i, perkara wajarnya manusia secara umum. Baik, bukan keterkaitan yang melarikannya dari apa? Dari akhirat. Dan ini tidak dipermasalahkan. Jadi Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dapat harta di Khaybar. Tidak ada harta saya yang lebih berharga daripada harta itu." Ya, "Fama ta'murini fi?" Maka apa perintah kamu kepadaku? Ya, subhanallah ya, perhatikan imanannya para sahabat. Ya, ketika Umar punya harta yang paling bagus, justru itu yang dia infakkan. Itu yang dia infakkan. Maka Nabi pun mengarahkan apa yang terbaiknya di dalam menginfakkannya, di dalam berbuat kebaikan dengan harta itu. Kata beliau, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau kamu ingin, kamu tahan asal dari harta itu. Tahan asalnya. Wa tasaddaqta biha. Dan kamu sedekahkan dengannya. Maksudnya manfaatnya disedekahkan. Ghaira annaha la yuba asluha wa la yuhab wa la yuras. Hanya saja pokok dari harta itu tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak pula diwariskan. Nah, ini menegaskan bahwa harta yang sudah diwakafkan itu sudah keluar dari kepemilikan si pemilik. Dia sudah menjadi milik siapa? Milik Allah. Jelas ya? Karena itu tidak boleh dihibahkan atau dihadiahkan kepada orang. Tidak boleh dijual. Tidak boleh diwariskan. Iya. Bukan lagi warisan sebab tidak ada lagi pemiliknya dari manusia. Qala fatasaddaqa biha Umar fil fuqara. Maka Umar pun bersedekah. Ya. Jadi ini amanah
Wakafnya ya, untuk siapa wakaf ini? Fil fuqara, untuk fakir miskin. Wa fil qurba, untuk karib kerabat. Wa fil riqab, wa fi sabilillah, wa minis sabil, wa dhaif, untuk tamu. Wala junaha ala man waliyaha ay ya'kula minha bil ma'ruf aw yut'ima siddiqan ghairu mutawawilin fihi. Dan tidak apa-apa bagi walinya, ini nadir wakafnya ya. Bagi walinya, maksudnya yang nadir sebagai nadir wakaf, tidak apa-apa dia makan dari harta itu bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf, cara yang benar. Maksudnya dia ambil sesuai dengan kadar kepengurusan dia di dalamnya. Tidak ada masalah. Iya. Ayyutai masjid sadiqan. Dan tidak apa-apa dia ambil untuk memberi makan kawannya. Ya misalnya ada tamu dia, kemudian diambil dari harta tersebut, dia beri makan, tidak ada masalah. Ghairu mutamawilin fi, tanpa dia mengambil keuntungan di dalamnya. Iya. Maksudnya dia ketika memberi makan kepada kawannya itu hal yang biasa, perkara yang dengannya ya untuk memuliakan tamu atau yang semisal dengan itu. Ya bukan orang yang terlalu banyak dia keluarkan harta dari situ. Ya, jangan dia katakan, oh ini tidak apa-apa beri makan kawan. Ya. Alasan beri makan kawan, hasil wakafnya setiap bulannya misalnya 10 juta, untuk kawannya 5 juta tiap bulan. Nah, ini tidak cocok ya. Sebab itu mutamawil namanya di dalam harta. Iya. Tapi kalau dia misalnya kedatangan tamu, dia beri makan, dia beri ini, itu tidak ada masalah, hal yang wajar. Ya. Keluar biaya sedikit untuk tamu tidak ada masalah. Kemudian dalam kelanjutan pembahasan, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ini penjelasan di sini Ibnu Qudamah menjelaskan tentang sighah wakaf. Sighah dari wakaf itu. Ya, kata beliau, wa yasihul waqfu bil qaul wal fi'lu ad-dallu alaihi. Dan syah wakaf itu dengan ucapan bil qaul, dengan ucapan wal fi'li ad-dalli alaihi, dan dengan perbuatan yang menunjukkan wakaf. Iya. Mithla ya bani masjidan, seperti dia bangun masjid. Ya. Wa ya'dana bis salati fi, kemudian diizinkan salat padanya. Wa siqayatan, misalnya dia bangun masjid, diizinkan orang salat. Nah, diizinkan orang salat walaupun dia tidak bilang ini masjid wakaf, tapi itu sudah merupakan apa? Ya, tanda yang menunjukkan dia mewakafkannya. Baik. Ausaqayatan, atau dia membuat minuman untuk orang minumnya. Wa yashra'aha linnas, kemudian dia biarkan manusia minum di situ. Dia biarkan manusia minum darinya. Ya, dan ini dari hal yang baik ya. Dari hal yang baik. Jadi misalnya dia bikin tempat minum umum, siapa saja yang lewat, mau minum silahkan minum. Iya. Ini bentuk dari wakaf. Kemudian kata beliau, wala yajuzu bai'uhu. Ini penjelasan tentang menjual barang wakaf yang sudah tidak dimanfaatkan. Kata beliau, wala yajuzu bai'uhu illa an tata'attala manafi'uhu bil kulliyah. Dan tidak boleh menjual barang wakaf itu. Ini hukum asal ya, pada barang wakaf tidak boleh dijual. Berdasarkan hadis Umar yang sudah berlalu. Kecuali di satu keadaan. Tatkala manfaat dari wakaf sudah hilang. Secara keseluruhan. Baik, di sini Ibnu Qudamah syaratnya sudah hilang secara keseluruhan manfaat dari wakaf. Jadi haruskan hilang seluruh manfaatnya. Jadi misalnya dia bangun rumah, atau dia wakafkan. Rumahnya sudah habis. Ya, dimakan waktu. Jelas ya? Sudah rubuh. Dari sini manfaatnya apa? Hilang. Boleh saja tanahnya dia jual. Ya, misalnya kemudian dia beli wakaf yang lainnya. Boleh. Nah, ini maksudnya Ibnu Qudamah di sini. Namun sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa tidak mesti seperti itu. Karena maksud dari wakaf adalah kemaslahatan yang besar bagi siapa yang diwakafkan. Maka kapan dilihat ada kemaslahatannya, boleh saja
untuk dijual dengan diganti dengan hal yang semisal dengannya, atau wakaf yang lainnya, atau diganti dengan hal yang lebih banyak maslahatnya. Iya. Dan ini sering terjadi ya. Seorang diwakafkan tanahnya. Oh, di mana diwakafkannya? Banyak tanah yang diwakafkan, 10 hektar, Masya Allah. Tapi di mana diwakafkan? Di kampung sana, di atas gunung. Siapa yang akan memanfaatkan tanah wakaf itu? Sudah 10 tahun tidak ada yang kelola tanah wakafnya. Jelas ya? Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Tanah wakaf itu dia jual, dia pindah ke kota, dia serahkan kepada orang yang bisa mengelolanya agar supaya lebih banyak manfaatnya. Lebih banyak manfaatnya. Nah, ini contoh ya. Nah, dalam hal yang seperti ini dibolehkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini salah satu riwayat di mazhab Imam Ahmad. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kemanfaatan dari wakaf sudah hilang, atau ada yang lebih maslahat darinya, boleh saja dijual untuk mengganti dengan yang lebih maslahat darinya. Tapi ini semuanya tentunya harus dengan pertimbangan ya. Iya. Kalau di negeri-negeri Islam itu pembahasan wakaf dibahas. Ya, dan pembahasannya dipegang pemerintah tentang masalah wakaf. Karena itu tidak sembarangan seorang berbuat dalam wakaf. Kalau sudah mewakafkan masjid, dia bangun masjid, itu nanti dipegang ya oleh Kementerian Agama. Nah, begitu terjadi perubahan, akan dipindah dan seterusnya, maka Kementerian Agama akan membuat tim nanti untuk memeriksa apakah ini wakaf betul, manfaatnya sudah hilang atau tidak, atau layak diganti dengan lebih bagus atau tidak. Nah, ini baru cocok ya. Tapi kalau hanya inisiatif 1 orang, 2 orang, nah ini yang kadang terjadi banyak kekeliruan di dalamnya. Jadi pertimbangan-pertimbangan, kalau seperti di negeri kita ini yang tidak terlalu ketat dalam masalah yang seperti ini, harusnya seorang banyak pertimbangan kepada ahlul ilm, kepada orang-orang yang berilmu, dia bisa tanya apa seharusnya yang dia lakukan. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, setelah menjelaskan tentang menjual barang wakaf, ya. Beliau terangkan juga di sini tentang kuda ya, wal farasul habis idza lam yusluh lil ghazw bi'a wa ishturiya bihi ma yasluhu lil ghazw. Kuda yang diwakafkan kalau sudah tidak bisa lagi dipakai untuk perang, misalnya kudanya sudah tua. Kalau dibawa perang tidak menakutkan lagi. Ya. Jelas ya, karena ya jalan saja tidak bisa. Bagaimana caranya dipakai mengejar musuh? Nah, maka kuda yang seperti ini tidak ada masalah dijual, kemudian dibeli lagi kuda yang cocok bisa dipakai berperang. Demikian pula kata Ibnu Qudamah, wal masjid idza lam yuntafa bihi fi makanihi bi' wa nuqila ila makanin yuntafa'u bih. Demikian pula masjid, kalau dia sudah tidak dimanfaatkan di tempatnya, maka dia dijual. Ya, kemudian dipindah ke tempat yang dimanfaatkan dengannya. Ya, dimanfaatkan dengannya. Jelas ya? Nah, ini semuanya mengukur kemaslahatan. Ada sebagian orang kadang di tanah masjid di tengah kota, ya, karena tanah di kota itu kan sudah mahal sekali, ya. Masjidnya misalnya ukurannya kecil, tapi kalau tanah ini dijual, dipindah ke masjid tempat lain, bisa bangun 10 kali lipat dari masjid itu. Kayak ini belum tentu maslahat untuk dipindah. Kalau di tengah kota tidak ada masjid lain kecuali itu, walaupun kecil dia harus tetap di sana. Di situ itu yang paling maslahat. Karena itu sekali lagi ukuran kemaslahatan itu dilihat dan ditinjau dari banyak sudut. Ya, jangan sembarangan di dalam memindah, menjual dan seterusnya. Baik, kemudian Ibnu Qudamah menerangkan tentang kedudukan lafaz wakaf. Kata beliau rahimahullah, wa yarji'u fil waqfi wa masrafihi wa syurutihi wa tartibihi wa idkhali man sya'a bi sifatin wa ikhrajihi biha ila lafdil waqif. Ya, ini pentingnya ya, lafaz wakaf. Dalam wakaf itu, dalam masalah wakafnya, penyaluran wakaf, syarat-syarat wakaf, pengaturan wakaf, ya, siapa sifat tertentu dimasukkan dalam wakaf, mengeluarkan sifat tertentu dalam wakaf, ini semuanya kembali kepada apa? Lafaz sifat wakaf.
Si pewakaf ketika mewakafkan apa lafadznya? Dia bicara apa? Ya, ini rumah dia bangun, dia terangkan dia bangun untuk siapa? Kalau dia katakan ini rumah saya bangun untuk fakir miskin saja, maka hanya fakir miskin yang boleh masuk di situ. Jelas ya? Baik. Jadi lafadz si pewakaf yang dipegang. Nah, karena dia mewakafkan. Karena itu di kaidah fikih dikatakan lafdzul waqif kanafsus syari'. Lafadznya seorang pewakaf itu sama dengan nas dari syariat. Dia kata misalnya ada hadits menerangkan harus begini, maka lafadz pewakaf juga seperti itu. Sebab tidak ada yang menjadi ukuran kecuali apa? Lafadz pewakaf. Maka dilihat kepada lafadz orang yang mewakafkan. Jelas ya? Dan sudah berlalu Umar mewakafkan. Beliau rinci pada siapa diwakafkan. Demikian pula sejumlah sahabat melakukan hal yang sama. Wa kadzalika an-nadhiru alaihi wan nafaqatu alaihi. Demikian pula siapa yang menjadi nadhirnya. Ya. Menjadi nadhirnya dan nafkah terhadap nadhir tersebut. Nah, ini juga ditentukan oleh siapa? Si pewakaf. Jadi kalau dia sudah tentukan si fulan sebagai nadhir, tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Maka dia yang bertanggung jawab terhadap wakaf tersebut sepanjang dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, dia boleh saja mewakilkan kepada orang lain atau menyerahkan kepada orang lain. Ya. Atau dia berpesan, berwasiat. Atau kalau tidak, ini urusannya kemarin sudah kita katakan bahwa ini kaitannya dengan masalah pemerintah yang menangani. Ya, jadi kalau misalnya nadhir wakafnya tidak benar di dalam mengelola wakaf dan pemerintah melihat hal tersebut, boleh saja nadhir wakafnya diganti. Boleh diganti. Untuk hal yang mencocoki maksud dan keinginan si pewakaf. Iya. Jelas ya? Ketika diwakafkan misalnya untuk fakir miskin, ternyata nadhir wakafnya dia wakafkan untuk hal yang lain. Iya. Sehingga fakir miskin yang memang berada di sekitar tempat itu, yang merupakan maksud si pewakaf, merasa kesulitan dengannya, terganggu. Jelas ya? Maka di dalam hal yang seperti ini, boleh saja nadhirnya diganti. Karena dia tidak benar di dalam menjalankan amanah wakaf tersebut. Ini diperhatikannya kaitannya dengan wakaf. Ya, menjaga keabsahannya sebagai wakaf. Itu memang terkait dengan pemerintah. Karena itu Umar datang kepada Rasulullah. Meminta Rasulullah yang menganjurkannya. Ya. Dan di pemerintahan kita sekarang ini, wakaf itu ya boleh juga melalui yayasan atau melalui lembaga yang diakui oleh pemerintah. Menjadi wadah untuk wakafnya. Nanti akan dia sebagai badan yang mengelola dari wakaf tersebut. Ini bentuk dari hukum pemerintah. Sehingga barang wakaf tersebut terjaga. Tidak menjadi milik pribadi. Ya, kalau misalnya diwasiatkan pada nadhir wakaf. Orang tahu nadhir wakafnya amanah. Ya, ini bukan harta saya. Tapi anak-anaknya belum tentu. Kan begitu? Ya, mungkin anak-anaknya tahu ayahnya cuma nadhir saja. Tapi cucu-cucunya, dia tahu atau tidak? Belum tentu dia tahu. Ya, tapi kalau ada suatu ketentuan hukum di dalam pemerintah yang menjaga, maka wakaf akan terjaga kemaslahatannya. Terjaga kemaslahatannya. Selesai ya? Kedudukan lafadz pewakaf. Ya. Atau di sini Ibnu Qudamah memberi contoh-contoh ya tentang lafadz pewakaf. Kata beliau, "Falau waqafa ala waladi fulanin, thumma ala al-masakin, kana lidz-dzakari wal unsa bis-sawiyah." Kalau si pewakaf berkata, saya wakafkan. Wakaf ini untuk anak-anaknya si fulan. Disebut walad si fulan. Kemudian juga saya wakafkan untuk orang-orang miskin. Ya. Ini lafadznya ya. Kalau dia katakan walad, berarti masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Ya. Bukan laki-laki saja. Sebab kata walad itu adalah lafadz yang digunakan untuk laki-laki dan digunakan untuk apa? Perempuan. Akan datang nanti di pembahasan warisan. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat pada anak-anak kalian. Walad-walad kalian. Ya. Dan disebutkan di dalam warisan. Ada warisannya laki-laki dan ada warisannya apa?
perempuan. Baik. Ini ketentuan ya. Kalau ini dari lafaz syifa wakaf, maka konsekuensinya seperti itu. Laki-laki dan perempuan sama. Illa ayyufaddila ba'dahum. Kecuali kalau syifa wakaf sendiri, mengutamakan. Kalau misalnya dia katakan, saya wakafkan hal ini untuk anak-anaknya si fulan. Ya. Terutama fulan dan fulan dan fulan. Misalnya disebut beberapa orang. Nah, kalau disebut terutama, berarti dia dilebihkan terhadap yang lainnya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dia katakan saya wakafkan untuk anak-anak si fulan, kemudian orang-orang miskin. Kalau sudah ternyata dari hasil wakaf hanya cukup untuk anak-anaknya si fulan, ya, maka untuk mereka saja. Kalau lebih, maka sisanya baru kepada apa? Orang miskin. Sebab bahasanya summa alal masakin. Kemudian pakai summa. Nah, ini lafaz ya, diperhitungkan. Kecuali kalau dia katakan ala waladi fulan wal masakin pakai wa, nah ini berarti dua-duanya harus dibagi rata, harus dapat bagian sama. Nah, kata beliau wa matakan al-waqfu. Ya. Ala man yumkinu hasruhu lazima isti'abuhum bihi wa taswiyatu bainahum. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Nah, kapan wakaf itu mungkin untuk dibatasi? Maka wajib untuk disempurnakan hitungan mereka. Misalnya si pewakaf berkata, ya, ini toko yang saya bangunan yang saya bikin ini disewakan. Hasil sewanya saya wakafkan untuk pesantren fulan. Dia sebut nama pesantrennya. Jelas ya? Berarti seluruh hasilnya siapa saja yang menjadi bagian dari pesantren tersebut, apakah sebagai murid, pengajar di dalamnya, ataupun yang mengurus dalam pesantren, itu boleh mendapatkan bagian dari apa? Dari wakaf. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jadi kalau boleh dibatasi. Dan semuanya diberikan. Kemudian kata beliau, wat taswiyatu bainahum. Nah, harus disamakan. Kalau memang dia lafadznya memang seperti itu. Untuk semuanya. Maka asalnya pensamaan. Nah. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, idza lam yafdul ba'dahum. Apabila dia tidak melebihkan yang lainnya. Kalau dia melebihkan sebagiannya, ya, yang dilebihkan ini tidak ada masalah. Baik. Kemudian kata beliau, wa illam yumkin hasrahum jaza taqdiru ba'dihim ala ba'd wa takhsisu wahidin minhum bihi. Kalau misalnya tidak mungkin untuk dihitung, maka boleh sebagiannya yang dilebihkan di atas sebagian yang lain. Dipilih saja siapa orang-orang yang bisa dipilih. Dan dikhususkan salah satu dari mereka yang dipilih tersebut. Nah, ini semuanya konsekuensi dari syarat apa? Syarat syifa wakaf. Iya. Wallahu ta'ala alam. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Tentang wakaf. Pembahasan berikutnya adalah tentang hibah.